Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Paulus Ardiansyah Siombing dengan NPM 2054141015. Saya mahasiswa jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sel epitel atau sitologi dari alveolus, sistem vaskuler kelenjar susu, dan sistem syaraf kelenjar susu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sel epitel atau sitologi dari alveolus. Nah, alveolusnya, bentuk alveolus dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, gambar yang ini. Nah, ini adalah bentuk alveolus. Di dalam alveolus ini mengandung sel epitel. Nah, sel epitel ini memiliki bagian-bagian sendiri yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar yang sebelah kiri yang ini merupakan gambar lebih rinci dari sel epitel. Nah, pada gambar ini merupakan gambar lebih rinci dari sel epitel atau sitologi dari alveolus. Dapat kita lihat beberapa bagian dari sel epitel yang sudah ditunjukkan berdasarkan nomor-nomornya masing-masing. Pada nomor 1 terdapat inti dari sel epitel yang berada di tengah-tengah. Lalu ada ER yang ditunjukkan oleh nomor 2. Lalu ada ribosom nomor 3. Lalu yang keempat ada sitoplasma. Yang kelima ada lisosom. Yang keenam ada APP Golgi. Yang ketujuh itu ada mitokondria. Yang kedelapan ada protein SS dalam vakuola. Lalu ke-9 ada protein. Yang ke-10 ada lumen, alveoli. Yang ke-11 ada membran plasma. Yang ke-12 ada tetes lemak. Yang ke-13 ada myoepitel. Dan yang terakhir ada kapiler yang ditunjukkan oleh nomor 14. Nah, bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam sel epitel untuk memproduksi. Pada gambar ini merupakan gambar sistem peredaran darah dari jantung ke ambing. Nah, dapat kita lihat bagian-bagiannya yang ditunjukkan dengan nomor-nomor. Pertama itu ada jantung ini di sini. Lalu selanjutnya ada aorta abdominalis. Yang ketiga ada vena cava posterior. Yang keempat ada arteri dan vena iliaca externa. Yang kelima ada arteri dan vena pudendo externa. Yang keenam ada arteri dan vena iliaca interna. Yang ketujuh ada arteri dan vena perinealis. Yang kedelapan ada flexura sigmoidea dari arteri dan vena pudenda externa. Yang kesembilan ada vena subcutaneus abdominalis. Yang ke-10 ada arteri abdominalis subcutaneus. Yang ke-11 ada arteri mammaria cranialis. Yang ke-12 ada arteri mammaria caudalis. Yang ke-13 ada arteri dan vena thoracica interna. Yang ke-14 ada vena cava anterior. Dan yang ke-15 ada diafragma. Yang terakhir di sini ada 15 itu diafragma. Dalam peredaran darah pada ambing terdapat dua sistem, yaitu sistem arteri dan sistem vena. Pada sistem arteri, darah disalurkan dari jantung menuju ke seluruh bagian jaringan susu. Yang pertama itu jantung. Yang pertama darah dari jantung kemudian disalurkan ke aorta abdominalis. Nah, dari aorta abdominalis ini disalurkan menjadi kedua bagian, yaitu bagian iliaca externa dan bagian iliaca interna. Pada bagian iliaca interna berhenti pada perinealis, yaitu suplai darah bagian posterior dorsal ambing belakang. Nah, dan ini stop di sini pada bagian ini. Nah, untuk bagian yang iliaca externa salurkan kembali ke pudenda externa dalam bentuk KN dan KR. Itu secara kanalis inguinalis flexura sigmoidea yang disalurkan ke mammaria dan bentuk KN dan KR. Pada mammaria ini kemudian disalurkan menjadi ke tiga bagian. Bagian yang pertama ke abdominalis subcutan, yaitu suplai darah bagian dinding abdomen, bagian ventral atau bagian depan ambing, dan bagian basal ambing. Lalu selanjutnya disalurkan ke mammaria cranialis. Yang pada mammaria cranialis itu disalurkan ke arteriol. Nah, arteriol ini memang mengelilingi alveolus, yaitu juga suplai darah ke jaringan ikat dan puting. Dan yang terakhir disalurkan ke mammaria caudalis. Nah, di mammaria caudalis ini juga dibagi ke arteriol, yaitu yang mengelilingi alveolus,
dan suplai darah ke jaringan ikat dan puting. Nah, yang kedua yaitu sistem vena. Sistem vena ini berbeda dengan sistem arteri yang tadi. Jika pada sistem vena, darah disalurkan dari bagian-bagian jaringan susu menuju ke jantung. Nah, kebalikannya yang tadi, kebalikan dari sistem arteri vena. Dari mamaria craniosalis, mamaria caudalis, dan abdominalis ututan ke mamaria, dari mamaria ke pudenda externa. Pada pudenda externa itu kemudian ke iliaca externa, dan pada perinealis itu kepada iliaca interna, dan pada iliaca interna dan iliaca externa ini menuju ke vena cava posterior dan kembalikan ke jantung. Nah, pada abdominalis ututan ini juga menuju ke milkwell, dari milkwell menuju ke thoracica interna, dan pada thoracica interna menuju ke cava anterior dan menuju ke jantung. Pada gambar ini menjelaskan skema peredaran darah arteri dan vena. Nah, pada gambar ini menjelaskan sistem peredaran darah secara sistem arteri dan sistem vena. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sistem yang berwarna merah ini merupakan sistem arteri, dan yang berwarna biru merupakan sistem vena. Terakhir yaitu sistem saraf pada jaringan susu. Fungsi utama saraf simpatis yaitu mengontrol suplai darah masuk ke ambing dan menginervasi otot-otot polos yang mengelilingi sel susu dan otot-otot sphincter pada tit atau puting. Nah, lalu adanya stimulus kejutan pada saraf simpatis menghasilkan rilis hormon epinefrin, sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ke ambing sehingga menghambat sekresi susu. Pada gambar berikut ini merupakan bagian-bagian sistem saraf pada ambing. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor-nomor yang terdapat pada gambar tersebut. Pertama itu ada nervus lumbalis 1 yang ditunjukkan oleh nomor 1. Yang ditunjukkan oleh nomor 2 yaitu ada nervus lumbalis 2. Lalu yang ketiga ada nervus inguinalis. Dan selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu ada nervus perinealis. Nah, lalu yang ditunjukkan oleh nomor L1 merupakan vertebrata lumbalis 1 dan L6 vertebrata lumbalis 6. Nah, disebut L-nya tuh dapat kita hitung ada 6 L. L tersebut dapat kita sebut dengan vertebrata lumbalis. Vertebrata lumbalis dari 1 hingga 6. Dan yang terakhir ada S, yaitu sacrum. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian sistem saraf jaringan susu yang terdiri dari secretory cell dengan pada gambar yang ini. Lalu ada lumen ini berada di tengah-tengah di ruangan ini atau rongga. Selanjutnya ada kapilari dengan pada gambar yang ini. Nah, selanjutnya ada basal membran yang letaknya ada di sini, dan yang terakhir ada myoepithelial cell. Nah, ini yang ditunjukkan oleh gambar yang ini. Dan yang terakhir itu ada gambar sistem saraf yang dapat kita lihat ada beberapa bagian yang ada impuls saraf, ada chorda spinalis, ada otak, ada kelenjar pituitary posterior, di sini ada jantung, dan juga ada kerja adrenalin. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.